Di balik dinding rumah mewah di Aman, tersimpan rahasia tentang seorang hadim yang diuji bukan oleh uang, bukan oleh harta, tapi oleh getar hati seorang nyonya muda yang terluka. Dan ketika putri majikannya pulang dari London, segalanya berubah. Dalam satu percakapan tentang semangka dan melon, hati mereka saling terikat. Namaku Rayyan Al-Haddad. Orang biasanya memanggilku dengan panggilan Al-Ustadz Rayyan. Dia seorang wanita keturunan Arab Turki, berusia sekitar 32 tahun, cantik dan baik. Dia adalah putri satu-satunya dari majikanku, Syekh Rashid dan Nyonya Samira, seorang pasangan pengusaha kue kurma dan manisan yang telah berusia setengah baya. Aku baru mengenal Al-Ustadz Zah setelah dia pulang kembali dari London. Katanya, dia sudah cukup lama tinggal di Inggris. Hanya saja aku tidak pernah tahu kenapa Al-Ustadz Zah sangat lama di sana. Dia baru pulang setelah aku bekerja di sini selama 2 tahun. Malah, tadinya kupikir putri majikanku itu tidak akan pulang ke Aman lagi, sebab katanya dia sudah menikah di sana. Setiap akhir tahun, menjelang tahun baru, kedua majikanku pergi ke London untuk berlibur sekalian menengok putri mereka. Jadi, ketika Al-Ustadz Zah pulang ke Yordania, aku benar-benar baru tahu kalau putri majikanku itu memang benar-benar cantik dan baik. Ya, namanya juga berdarah Turki Arab, kulitnya putih bersih, bodinya bagus sekali. Terbentuk karena dia rajin berkuda sehingga tubuhnya proporsional. Hampir setinggi diriku yang 173 cm. Kalau berjalan, langkahnya anggun, menampilkan pesona yang sangat kuat, namun bukan kesan sombong, melainkan terkesan percaya diri dengan semua kelebihannya yang alami. Matanya hijau seperti oasis, tidak bulat sempurna, namun tidak pula terlalu sipit seperti Syekh Rashid dan Nyonya Samira, orang tuanya. Pokoknya, di mataku, Al-Ustadz Zah adalah wanita yang sungguh sempurna, bukan saja soal penampilan fisik, tapi juga hatinya yang baik. Awalnya, ya, aku agak takut dan sungkan sekali sama dia, soalnya pas pertama datang, dia suka pakai bahasa Inggris, jadi kesannya sangat berpendidikan dan tegas. Nadanya tegas sekali, sehingga kupikir dia itu galak, jutek, dan suka marah-marah. Apalagi, aku sendiri hanya lulusan madrasah aliyah, dan dulu suka bolos pas pelajaran bahasa Inggris. Makanya, aku takut kalau salah, takutnya salah sangka, disuruh ngapain sama dia, tidak tahunya aku malah ngapain yang lainnya, kan bisa salah. Kayak siang itu, Al-Ustadz Zah menyuruhku untuk membikinkan dia jus buah, tapi aku salah. Dia bilang, watermelon, kubuatkan melon. Ya, aku juga tidak tahu kalau yang dimaksud adalah batef, bukan buah melon, jadi salah deh aku buatkan. Namun, gara-gara buah semangka dan melon itu, aku akhirnya jadi punya pengalaman yang sangat indah bersamanya. Dan dari situlah aku jadi tahu kalau Al-Ustadz Zah bukan saja cantik, tapi, aduh, dia sangat baik sekali terhadap diriku ini. Selama 2 tahun bekerja di rumah majikanku, aku memang mengerjakan tugas sebagai hadim bait, pembantu rumah tangga, walau aku ini lelaki tulen. Tapi, itulah nasib hidupku. Awalnya, aku melamar jadi petugas keamanan, malah jadi hadim. Dulu, pertama kali merantau di kota Aman ini, aku ikut pendidikan mau kuliah, tapi aku tidak ada biaya. Makanya pamanku di Karyah menyarankan ikut pendidikan saja. Biayanya tidak mahal dan 6 bulan selesai. Ya, setelah 6 bulan pendidikan, aku disalurkan sebagai tenaga di sebuah bank swasta di kota ini. Namun, baru 2 bulan kerja, aku sudah ditarik lagi, hanya gara-gara katanya aku sering telat datang dan lelet kerjanya. Setelah itu, aku coba saja melamar sendiri jadi di komplek perumahan lumayan elit, tempat tinggal majikanku. Saat itulah, tanpa sengaja aku ketemu Nyonya Samira, istri Syekh Rashid. Kata beliau, kamu mau tidak jadi hadim saja? Soalnya komplek sudah penuh dan tidak akan ada lowongan. Kebetulan saya sedang nyari hadim, tapi yang lelaki. Saat itu, aku senang ditawari kerjaan, namun aku tidak yakin, karena aku kan ikut pendidikan bukan hadim. Lagian, biasanya hadim rumah tangga itu pekerjaan seorang wanita, bukan lelaki bertubuh tegap kayak aku. Jadi, kutanyakan pada Nyonya Samira, apa benar serius menawarkan aku jadi hadim? Soalnya aku tidak pernah. Tapi Nyonya Samira malah tertawa. Katanya, saya sama suami memang butuh hadim yang lelaki saja saat ini. Soalnya, saya tidak mau kalau suami saya main gila lagi sama hadimah kami. Saya trauma pakai hadimah yang wanita.
karena suami saya sudah seringkali ketahuan sama saya. Apalagi kalau Hadimah kami berstatus janda. Pasti deh. Pokoknya, kalau kamu mau jadi hadim di rumah kami, kamu akan dikasih fasilitas kamar, makan ditanggung, dan gaji besar. Nyonya Samira serius sekali menawarkan. Saat itu, dia juga memberi uang 100 dinar padaku. Katanya aku boleh pikir-pikir saja dulu, 2 atau 3 hari. Aku mikirin semalanya. Apalagi aku sudah dikasih uang gratis 100 dinar hanya untuk mikir. Akhirnya, aku terima saja tawaran Nyonya Samira, sebab dia juga janjikan gajiku akan di atas standar, bisa 300 dinar lebih. Pas aku balik lagi ke rumah beliau, Nyonya Samira dan Syekh Rashid senang sekali karena aku mau menjadi hadim mereka. Padahal, aku juga sudah tanya apakah mereka percaya padaku. Aku kan pemuda berbadan besar, tampangku juga jauh dari kesan ganteng dan kalem. Aku peranakan Yaman Suriah, badan tinggi besar, dan kulit sawo matang. Apakah Tuan dan Nyonya benar-benar percaya pada saya? Tanyaku, apalagi pas Tuan dan Nyonya keluar rumah, apa tidak takut? Soalnya, tampang saya kan kata orang garang. Jangan-jangan nanti malah barang berharga milik majikan hilang semua. Ya, aku tanyakan dengan polos saja pada mereka. Soalnya biasanya kan orang cuma menilai dari kulit luarnya saja selama ini. Namun, saat itu, Nyonya Samira meyakinkan diriku. Katanya, saya sama suami tahu kok mana orang yang jujur dan mana tidak. Lagian, kamu itu dari awal juga sudah kelihatan lugu dan polos. Walau tampang kamu emang agak garang sih, katanya. Pokoknya, mulai hari ini kamu kerja di sini deh. Soal tugas kamu, kan bisa dikasih tahu pelan-pelan dan bertahap sama saya. Dan kamu jangan mikirin soal gaji. Bila perlu kita kasih ini dulu ya, 300 dinar sebagai gaji pertama untuk kamu. Nyonya Samira bilang begitu sambil menyodorkan amplop coklat berisi uang. Tapi, aku langsung menolak tangannya. Maaf, Nyonya, saya tidak terbiasa. Saya maunya digaji setelah membuktikan kalau pekerjaan saya sesuai dan berhasil. Saya siap mulai bekerja di sini kalau Tuan dan Nyonya memang percaya pada saya, kataku, dan mereka pun tersenyum. Ya, udah. Lagian, kalau hadimnya kamu kan, istri saya tidak akan bakalan marah-marah terus padaku, timpal Syekh Rashid saat itu. Sejak itulah, aku mulai jadi hadim di rumah mewah majikanku. Sudah 2 tahun aku kerja di sini, dan Al-Ustadzah datang ke sini. Makanya, aku kadang tidak enak sama Al-Ustadzah juga. Soalnya dia tidak pernah tahu kalau aku dan Nyonya Samira sudah pernah sebelumnya berkenalan. Namaku Rayyan Al-Haddad, usiaku 24 tahun, belum menikah, dan belum pernah punya wanita kekasih hati. Aku bekerja pada majikanku di saat baru ulang tahun ke-22 dan baru saja jobless setelah dipecat dari Perbankan. Selama 2 tahun bekerja pada majikanku, Syekh Rashid dan Nyonya Samira, aku banyak berubah dan banyak punya pengalaman. Sebagai pemuda lulusan madrasah aliyah, ikut pendidikan tapi pekerjaanku tiap hari malah jadi hadim rumah tangga. Sehari-hari, aku ngurusin rumah mewah majikan, mulai dari bersih-bersih, mencuci, dan ngurusin keperluan makan mereka. Emang, awalnya butuh adaptasi. Soalnya aku lelaki dan tidak pernah kepikiran bakal ngurusin urusan rumah, kerjaan hadim. Tapi, aku bersyukur bisa cepat belajar. Apalagi sejak kecil aku ikut paman dan bibiku, jadi sudah biasa kerja dari dulu. Majikanku, Syekh Rashid dan Nyonya Samira, pasangan pengusaha berusia kepala 5, mereka kelihatan serasi dan harmonis. Syekh Rashid tampan, dan Nyonya Samira cantik menawan. Kulit mereka putih dan bermata hijau kebiruan khas Levant. Sikap mereka ramah, mereka juga sangat baik padaku. Sejak aku bekerja pada mereka, aku sudah diberi fasilitas kamar, makan, dan gaji lumayan. Apalagi, ketika mereka tahu kalau ternyata aku ini lumayan pintar masak, resep dan pengalaman otodidak selama ikut paman. Jadi sejak awal kerja pun aku sudah nyaman sekali bekerja di sini. Daripada aku jadi lebih mendingan begini saja. Syekh Rashid dan Nyonya Samira juga sangat nyaman memiliki hadim lelaki seperti diriku. Tidak banyak bicara tapi bekerja. Soalnya, dulu hadimahnya selalu wanita, dan sempat ada masalah serius ketika Syekh Rashid malah berbuat begitu sama hadimah. Aku akhirnya tahu alasannya kenapa Nyonya Samira menawariku jadi hadim di rumahnya pas pertama kali bertemu. Nyonya Samira tidak mau kalau suaminya kembali jatuh dalam kesalahan yang sama,
bermain api asmara sama hadimahnya. Si Fatimah yang masih punya suami, si Aisyah janda cerai mati, sampai si Zainab yang tidak jelas statusnya, diembat sama Syaif. Makanya, sekarang, saya maunya hadim lelaki saja. Biar Syaikh kamu tidak akan bakal macam-macam lagi, kata Nyonya Samira. Lagian, kalau kamu yang jadi hadim, kan bisa sekalian jaga rumah kalau kami kerja, karena kamu mantan am. Ya, Nyonya Samira kalau bicara suka blak-blakan. Dia ngomong begitu di depan Syaikh Rashid yang malu, aibnya dibuka istri sendiri. Namun, hal itulah yang bikin mereka senang padaku. Sebab sejak kehadiranku, Syaikh dan Nyonya bisa akur dan harmonis kembali. Syaikh Rashid jadi berubah dan tidak suka kepincut sama wanita lain lagi. Apalagi sama Hadimah, aku kan lelaki, hehehe. Cuma, aku sempat kaget saja ketika suatu saat Nyonya Samira nyeletuk ke suaminya. Padahal saat itu aku baru sebulan kerja. Kalau Abi macam-macam dan main api sama wanita lain, Umi tidak akan ragu membalas kelakuan Abi. Loh, katanya. Sekarang kan hadim kita Rayyan. Umi bisa nyuruh dia ngapain aja untuk membalas sakit hatinya Umi ke Abi. Saat itu, kupikir hanya sebatas candaan supaya Syaikh Rashid kapok jika mau mencari wanita lain, karena istrinya marah-marah. Dan Syaikh Rashid pun kelihatannya sudah kapok beneran. Soalnya sudah 3 kali dia kepergok sama Nyonya Samira di rumah. Konon, yang terakhir sama si Aisyah, hadimah yang lama, hampir saja jadi kasus karena Nyonya melapor ke syurtah. Pas Nyonya Samira liburan ke Dubai bersama orang tua dan kerabatnya, Syaikh Rashid yang tidak ikut malah memanfaatkan waktu selama seminggu. Syaikh Rashid ditinggal karena harus ngurus bisnisnya di kota ini. Dan selama itu pula, semalanya terjadi. Bukannya berangkat kerja ngurusin toko kue kurma milik mereka, Syaikh Rashid malah makin betah di rumah, berdua bersama si Aisyah. Nyonya Samira akhirnya memergoki suaminya itu setelah pulang dari Dubai, karena dia tidak ngabarin bakalan pulang hari itu. Makanya, saya trauma deh kalau harus cari hadimah wanita lagi. Mending yang lelaki kayak kamu, Rayyan, kata Nyonya Samira. Lagian, awas, loh, kalau Abi nyari di luar lagi, Umi akan suruh Rayyan balaskan sakit hati Umi ke Abi, timpalnya lagi. Ya, karena kupikir bercanda, saat itu ku jawab, siap, Nyonya, saya akan setia dan patuh akan semua perintah Nyonya. Saya akan bekerja secara maksimal untuk menjaga rumah ini dan menjaga hubungan Tuan dan Nyonya tetap harmonis, kataku. Sementara, Syaikh Rashid hanya tersenyum dan mengangguk, manut sama istrinya. Dia ngaku sudah kapok dan tobat saat itu. Iya, Umi, lagian Abi juga sudah sadar. Kok, Abi malu sama Al-Ustadzah, putri kita. Gara-gara kelakuan Abi, Al-Ustadzah jadi menjauh. Abi dari muda suka macam-macam. Makanya Al-Ustadzah malu punya Abi kayak aku, dan dia memilih hidup di luar negeri saja. Sekarang, Abi sadar, Umi, Abi sudah kapok. Deh, Abi hanya mau nurut sama omongan Umi, istriku tercinta. Katanya, sejak aku bekerja di sini, suasana rumah memang jadi berbeda. Bisa kulihat kemesraan Syaikh dan Nyonya majikanku. Mereka lebih sering menghabiskan waktu malam bersama di rumah saja. Tidak pergi kemana-mana sepulang tutup toko kue kurma. Seminggu sekali, mereka liburan keluar kota juga merasa nyaman karena sudah percaya kalau aku yang menjaga rumah. Ya, di awal kerja, memang mereka seperti menguji diriku. Pernah, aku bersihkan kamarnya dan ada uang banyak sekali. Uang tertumpuk di meja rias Nyonya, dan kotak perhiasan di situ juga dibiarkan terbuka. Ada gelang dan kalung emasnya. Tapi, karena sejak kecil aku sudah dididik paman dan bibiku untuk harus jujur, aku merapikan semua dan menyimpannya. Uang dan perhiasan milik majikanku simpan kembali di lemari. Kemudian aku segera menghubungi Nyonya Samira. Lalu, suatu saat, aku juga pernah disuruh ngirim uang cash 3.000 dinar untuk sumbangan panti asuhan. Aku disuruh bawa sendiri. Kutanya, kenapa tidak lewat transfer bank saja? Tapi kata Nyonya, bawa saja langsung, biar bisa digunakan oleh pengelola panti. Hingga akhirnya, di bulan kedua aku bekerja di sana, Syaikh dan Nyonya bilang padaku kalau aku sudah lolos ujian. Sejak saat itu, mereka benar-benar sangat percaya padaku. Walau tampangku emang garang, tapi hatiku polos dan jujur sekali. Akan tetapi, selanjutnya, ujian tetap datang kepada diriku, bukan dalam bentuk uang dan perhiasan, tapi indahnya kasih sayang. Pas itu, aku sudah 8 bulan lebih bekerja di rumah majikan, dan istilah kata,
aku sudah benar-benar jadi orang dalam. Syaif dan Nyonya sangat terbuka padaku. Mereka bahkan memintaku menjaga rahasia mereka satu sama lain. Syaif Rashid ternyata kambuh lagi, mulai bermain api sama wanita lain, konon wanita dari Aman juga, pengusaha dan janda. Sementara, yang bikin aku terkejut, Nyonya Samira juga memutuskan untuk membiarkan kelakuan suaminya yang kambuh kembali. Dia sudah bosan dan malas ngurusin Syaikh Rashid yang emang sudah tidak bisa dibilangin dan tidak mau dengar istrinya. Kalau suamiku bisa enjoy dengan semua kelakuan dan kesalahannya, saat ini aku juga pingin enjoy sama diri sendiri, katanya. Ya, aku tak pernah menyangka kalau akhirnya Nyonya Samira bisa sampai seperti itu, membalaskan sakit hati pada suami. Di mata dunia luar, rumah tangga Syaif dan Nyonya majikanku tetap mesra dan harmonis, seperti tidak ada masalahnya. Namun, di dalam, aku tahu semua itu palsu. Bahtera yang mereka bina mulai rapuh dari dalam, bisa saja tenggelam. Walau usianya sudah 52 tahun, tapi penampilan Nyonya Samira masih sangat menarik dan terkesan lebih muda. Jika ia bekerja ke toko kue kurma milik keluarga, penampilannya sangat elegan, pakai abaya sutra dan hijab branded yang mahal. Makeup tidak pernah tebal, selalu tipis, namun justru itu yang menampilkan aura kecantikan alami yang dimilikinya. Tapi, kalau sudah pulang ke rumah, penampilannya sederhana sekali, namun malah membuat jantungku suka berdebar. Biasanya, dia hanya mengenakan gamis santai dipadu celana legging ketat, nampak tidak kalah dengan gadis remaja. Gaya bicaranya yang supel, terbuka, dan cepat akrab, membuatku sering lupa kalau beliau adalah Nyonya majikanku sendiri. Apalagi, kalau Syaikh Rashid sedang keluar kota dan Nyonya Samira tahu kalau suaminya sedang membohongi dirinya sebagai istri ngakunya Syaikh mau ngurus rencana buka cabang baru di Aman. Tapi nyatanya malah sibuk sama Bu Nadia. Pengusaha di Aman pasti malamnya Nyonya Samira langsung memanggilku untuk menemaninya, mendengarkan semua keluh kesahnya. Malam itu, aku masakin beliau menu sederhana, sayur bamia, lapneh, lalu falafel, pindang, dan shatta. Nyonya Samira lahap sekali makannya, malah minta nambah beberapa kali. Katanya, sudah lama tidak makan masakan sederhana. Kalau tahu kamu bisa masak senikmat ini, dari dulu aja aku minta ke kamu. Rayyan, kata Nyonya Samira. Setelah kami makan malamnya, kalau Syaikh tidak ada, Nyonya pasti mengajak aku untuk makan bareng di meja makan biar bisa lebih lahap makannya. Tapi aku heran, kenapa malam itu sikap Nyonya Samira sangat berbeda pada diriku. Dia kelihatan pingin lebih akrab dan dekat. Sesekali dia mencubit lenganku, minta disuapin makannya. Suaranya juga terdengar manja dan lebih menggoda. Setelah makan malam, boleh tidak, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, Rayyan? Tapi, kamu jangan bilang ke Syaikh. Ya, Rayyan. Kali ini, aku pingin banget minta tolong ke kamu. Tapi tidak tahu deh, kamu mau tidak ngebantuin aku, kata Nyonya Samira. Malam itu, dia kelihatannya sedang berusaha menghapus rasa gundah di hatinya, tidak mau mikirin suami lagi. Biasanya, kalau Syaikh Rashid keluar kota, apalagi ke Aman, Nyonya Samira pasti sedih dan cuma mengurung diri sendirian di kamar. Maklumlah, mana ada wanita yang rela dan ikhlas jika tahu suaminya pergi bukan kerja, tapi kepelukan wanita yang lain. Namun, malam itu dia tampak tidak sedih lagi, sebab selama makan malam, aku juga berusaha menghibur dengan candaan waktu masih madrasah dulu. Aku juga biasa menghibur bibiku jika beliau sedang sedih dan kecewa sama kelakuan pamanku. Aku kan berdarah Yaman Suriah, jadi banyak punya cerita humor dan lelucon khas Timur Tengah yang bisa bikin hati tertawa. Semua kemampuan dan pengalamanku akhirnya kutunjukkan juga pada Nyonya Samira, sehingga beliau benar-benar bisa bahagia, dia bisa tersenyum, bahkan tertawa ringan, ketika aku kasih joke yang belum pernah dia dengar, juga cerita yang asing baginya. Saking senangnya, Nyonya Samira tidak mau mengakhiri obrolan kami, padahal saat itu sudah lumayan larut, jam 1 pagi lebih. Dari ruang makan di bawah, kami juga sudah pindah ke ruang keluarga di lantai 2 sambil nonton berita malam di TV. Tapi kami tidak benar-benar nonton, malah asyik ngobrol sambil berbagi cerita dan joke yang seru, membuatnya bahagia. Tidak terasa, aku juga sudah bolak-balik dapur nyiapin teh mint hangat dan kurma sesuai pesanan Nyonya majikanku. Hingga akhirnya Nyonya Samira berkata padaku, "Kamu tunggu bentar, ya, Rayyan, aku mau ganti pakaian dulu, terus kesini lagi. Tidak nyaman banget deh pakai gamis ketat sama legging kayak gini. Mau ganti pakaian abaya longgar saja," kata beliau. Aku hanya bisa terpaku dan mengangguk.
Rasanya aku yang bakalan jadi tidak nyaman kalau dia pakai abaya longgar. Soalnya dari tadi juga aku sudah merasa ada yang berubah pada diriku. Apalagi kami cuma ngobrol berdua di rumah ini. Walau pakai gamis dan legging, penampilan Nyonya Samira sangat menggoda, dengan semua anugerah yang lumayan besar. Tidak kebayang kalau dia pakai abaya longgar. Lalu aroma dupa oatnya yang lembut menyapu saat duduk dekat denganku. Disinilah, aku merasa kali ini bakalan dapat ujian lagi. Tapi bukan soal uang dan harta, melainkan soal yang satu itu. Aduh, pikiranku jadi melayang entah kemana. Hanya duduk menunggu di sofa. Sampai tak lama kemudian, Nyonya kembali lagi. Gimana, Ryan, lebih rileks, kan, kalau aku pakai abaya longgar ini? Tanyanya sambil langsung duduk dekat, tidak terlalu dekat. Senyum manisnya mengembang, sorot matanya meredup, penuh makna kepadaku, dan tangannya meraih bahuku. Kok kamu malah bengong, Ryan? Lanjut. Cerita lucunya. Aku belum ngantuk, masih pingin kamu temanin di sini, rajuk beliau. Dadaku makin bergemuruh, apalagi aroma oatnya mulai mempengaruhiku, sampai lupa kalau aku hanya hadim. Maaf, Nyonya, saya cuma, balasku terbawa. Tapi, Nyonya Samira seperti memahami apa yang sedang kurasakan. Tidak usah sungkan, Ryan, kamu kan sudah lama kerja di sini, dan aku sudah menganggap kamu bagian dari hidupku. Ya, walau kita berbeda kultur, beda warna kulit, dan beda latar belakang, tapi sebagai sesama manusia, kita tetaplah sama. Malam ini, jangan anggap aku sebagai Nyonya, dan aku tidak bakalan anggap kamu hanya sebagai hadim. Aku sudah tidak tahan lagi, Ryan, sama sikap suamiku yang selalu seperti itu. Dari dulu sering menduakan hatiku sebagai istri. Makanya, malam ini aku mau melepaskan semua kegundahanku, mau belajar berdamai sama keadaan yang kualami. Kalau dia bisa bahagia dengan jalan hidup pilihannya, kenapa aku harus menyiksa diri dengan memendam kemarahan padanya? Lebih baik, aku juga menikmati saja jalan hidup yang kupilih ini. Ryan, kamu mau, kan, membantuku? Ryan, tanya Nyonya Samira. Aku mematung sebentar, bingung harus bilang apa. Soalnya dia bicara dengan sangat serius seperti memohon padaku. Nyonya Samira memang sempat mengaku tidak enak hati mau minta tolong padaku, sebab usianya jauh lebih tua dariku. Dalam pikirannya, mana mau anak muda sepertiku untuk mendengar dan memahami apa yang diinginkan batinnya. Tapi, dalam hati, pikiranku mulai goyah. Nyonya Samira sama sekali tidak tampak lebih tua dariku, malah tampak begitu muda. Ku jawab, tapi, Nyonya, apakah tidak akan jadi masalah kalau saya membantu Nyonya? Apa Syekh tidak akan marah? Lagi pula, saya belum pernah membantu orang sampai masuk beneran. Nyonya, takutnya ada yang keberatan, balasku. Namun, di luar dugaanku, Nyonya Samira berkata jujur. Dia bilang sudah sering melihatku kalau malam suka sendirian. Kamu tidak usah bohong, Ryan. Aku sering kok lihat kamu di kamarmu sendirian, kayak serius dan khusyuk banget. Apa salahnya sih kalau sekali-sekali kamu masukin aku? Kan lebih baik daripada cuma sendirian kayak gitu, Ryan. Ucapannya sangat lembut, tatapannya sungguh mengandung sebuah keseriusan, dan tangannya menggenggam tanganku. Aku sudah sangat baper malam itu. Ingin rasanya langsung saja seperti itu terhadap Nyonya majikanku yang ada di hadapanku. Namun, sebelum aku salah sangka, Nyonya akhirnya mengucapkan kembali dengan nada lirih dan sangat serius padaku. Bantu aku, Ryan, ya, aku pingin kamu masukin. Aku pingin masuk Islam, jadi mualaf. Karena tiap malam aku lihat kamu khusyuk salat, aku jadi mikir, mungkin selama ini aku terlalu jauh dari Tuhan, makanya rumah tanggaku rapuh dan tidak ada kedamaian. Kamu mau, kan, Ryan, bantuin masukin aku? Tanya Nyonya Samira, suaranya lirih. Aku benar-benar kaget mendengar keinginannya. Ya, kan, tadinya pikiranku sudah aneh. Kayak kalian deh, kira-kira Nyonya mau minta aku masukin apaan gitu. Padahal, hehehe. Ya, udah, malam itu aku pun menjawab dengan bijak. Bukannya saya tidak mau, Nyonya, tapi saya kan bukan ustadz. Saya cuma pemuda biasa, hadim rumah tangga. Hanya kebetulan saja saya rajin salat dan tidak pernah lupa berdoa. Soalnya, dari kecil saya sudah yatim piatu, tidak ada orang tua, dan saya janji selama hidup akan menjadi anak soleh, biar suatu ketika saya bisa bertemu dengan almarhum ayah dan ibu saya di surga kelak. Tapi, kalau Nyonya memang serius mau masuk Islam dan saya masukin,
Mungkin besok kita bisa mencari ustadz atau syaikh, sebab mereka yang lebih paham dan punya wewenang menuntun seorang mualaf, balasku panjang lebar. Mendengar jawabanku, Nyonya Samira meneteskan air mata, dan tanpa sadar dia langsung menangis di pelukanku. Dan sejak malam itu, sampai aku kerja 2 tahun di sini, Al-Ustadzah, putri majikanku, pun datang kembali dari London. Selama ini, rahasia Nyonya Samira tetap kujaga, sebab dia belum mau ada orang lain yang tahu tentang keputusannya itu. Syekh Rashid pun baru tahu kalau istrinya sudah aku masukin setelah beberapa bulan kemudian mereka bertengkar. Syekh Rashid juga mengaku mau jadi mualaf untuk bisa menikahi Bu Nadia, pengusaha janda aman yang memikat hatinya. Saat itulah, keduanya justru jadi bersama dengan keadaan. Mereka jadi mualaf dengan motif awal yang berbeda. Hanya saja, setelah masuk Islam, suasana di rumah ini jadi lebih terasa teduh dan nyaman. Hingga ketika Al-Ustadzah pulang, aku jadi serba salah dengannya. Aku khawatir dia tahu aku sama mamanya sudah pernah. Wajah Al-Ustadzah dengan mamanya tidak jauh beda. Sama-sama wanita Levant yang cantik. Tapi tentu saja dia lebih menarik. Bukan hanya karena lebih muda dan lebih tinggi dari mamanya. Al-Ustadzah juga pintar berbahasa Inggris dan baik sekali padaku. Awal dia datang, dia sempat menertawaikan aku pakai bahasa Inggris. Katanya, ya ku jawab aja. Oh yes, oh no, my lady, Fatima udah berhenti jadi hadimah di sini, makanya saya yang gantiin. Balasku. Ya, dari awal, emang Al-Ustadzah suka bercanda. Padahal tadinya kukira dia itu judes dan galak, tapi tahunya aku salah sangka. Hingga di minggu kedua setelah dia balik ke rumah ini, Al-Ustadzah akhirnya bercerita tentang hidupnya di London. Dia sudah tinggal bersama tantenya di London sejak lulus SMP dan masuk International High School di sana. Semua karena dia merasa malu sekali karena Syekh Rashid, papanya, pernah ketahuan sedang ngerayu hadimah, bukan hanya sekali, tapi sudah sering. Syekh majikanku suka sekali usil sama hadimah rumah tangga sejak Al-Ustadzah masih kecil. Dan karena itu jugalah, Al-Ustadzah belum juga menikah walau usianya sudah sekitar 32 tahunan, sudah cukup matang. Tapi, kamu jangan anggap remeh aku. Loh, walau belum pernah married, tapi aku paham, kok, cara bahagiain lelaki, katanya. Aku langsung kaget mendengarnya. Soalnya waktu itu, kebetulan kami sedang berdebat soal nama buah-buahan. Katanya dia, watermelon. Jadi kubuatkan jus melon. Tahunya watermelon itu bateak dalam bahasa Arab. Aku juga bisa, kok, bikin kamu pintar bahasa Inggris dan bisa membedakan mana yang melon dan mana yang bateak. Ryan, Al-Ustadzah bilang begitu lagi, yang akhirnya bikin aku jadi baper sama dia. Soalnya dia langsung saja nunjukin bedanya yang itu. Kata Al-Ustadzah, kehidupan di London selama ini sudah biasa kayak gitu. Tidak masalah juga tidak menikah kayak di sini. Jadi dia pingin aku tahu gimana rasanya kalau kita hidup di luar negeri. Makanya, siang itu, dia tidak marah padaku walau aku salah buatin jusnya. Tapi malah aku diajarin caranya. Sampai lumayan lama dan aku benar-benar paham caranya. Dalam hati, ku bilang, ternyata mama sama anaknya tidak jauh beda. Baik penampilan maupun kebaikan hatinya. Namun, pas Al-Ustadzah minta kami untuk mengulangi sekali lagi, aku langsung saja menolaknya dan menghindarinya. Ku bilang, maaf, Al-Ustadzah, bukannya saya tidak mau lagi, tapi ini kan Yordania, di mana sopan santun harus dijaga. Lagian, kalau Al-Ustadzah memang mau lagi, sebaiknya kita menikah dulu, biar Al-Ustadzah bisa sah dan resmi menjadi milik saya. Aku bilang begitu sambil terus terang kalau aku juga mencintai dirinya. Dan Al-Ustadzah langsung baper mendengar semua. Tapi, Ryan, kita kan berbeda. Bukan saja aku lebih tua, tapi keyakinan kita juga beda, tanya Al-Ustadzah. Ya, ku jawab, tidak masalah, Al-Ustadzah, asalkan kita sama-sama mencintai, maka semua perbedaan hanya sekat sementara. Seperti mamanya, Al-Ustadzah juga jadi terharu ketika aku menyatakan bersedia menerima dirinya apa adanya dengan masa lalunya. Dan hidayah itu seperti datang begitu saja, karena seminggu kemudian, Al-Ustadzah memanggilku di depan majikanku. Papa, Mama, Alia sudah ambil keputusan. Alia mau jadi mualaf dan menikah sama Ryan, hadim kita. Alia mencintainya, dan hanya Ryan yang bisa membuat Alia berubah dan mau kembali lagi tinggal di sini selamanya. Ya, akhirnya, itulah happy ending dari kisahku, sahabat.
Aku dan Al-Ustadzah akhirnya menikah dengan acara yang sederhana. Kami akhirnya membina rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, walau kami berbeda usia, kultur, dan budaya. Kini, sudah 2 tahun kami berumah tangga dan sudah memiliki 1 anak berusia setahunan. Kadang, cinta dan jodoh itu susah ditebak. Namun takdir selalu memberikan yang terbaik sepanjang kita mau terus berdoa. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa jadi pelajaran dan menghibur kalian semua dimanapun berada. Ya, sahabat. Anggap saja kisah ini sekadar hiburan. Ya, sahabat. Terima kasih sudah menyimak. Dan sampai jumpa lagi kapan-kapan. M.A. As-Salmah.